Eh, saya kebagian materi ya untuk kembali ke topik ya seperti yang sudah disampaikan oleh moderator tadi terkait dengan pengenalan nilai budaya, etika, ya tata krama, kemudian norma kehidupan kampus dan plagiarisme. Materinya cukup banyak dan waktu saya sepertinya sedikit sekali ini moderator. Saya harusnya setengah 10 ya, setengah 11 sampai setengah 12. Ini sekarang sudah setengah 12 ini. Waktu saya cukup enggak ya? Saya usahakan ya berkejar-kejaran dan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi ya, masukan juga buat Anda-anda semua. Yang pertama bahwa materi kita nanti ini ya. Jadi kita akan membahas tentang budaya, nilai dan etika, kemudian nanti juga membahas tentang budaya kampus, ya terutama perguruan tinggi dan etika keilmuan. Ya tentu saja lebih khusus nanti adalah Universitas Patimura ya. Kemudian yang ketiga adalah aturan-aturan yang berlaku di perguruan tinggi, juga termasuk hak dan kewajiban Anda semua. Dan yang terakhir nanti mungkin terkait dengan plagiarisme ya. Agar kita sepaham dulu, maka kita harus tahu apa yang dikatakan budaya ya. Jadi dikatakan di sini bahwa budaya itu adat istiadat. Ya. Jadi termasuk juga di dalamnya mungkin perilaku sehari-hari dari manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi kalau Indonesia ini kan kaya sekali ya. Kalau istilah asingnya kan kita kenal dengan yang namanya culture gitu ya. Ya kalau kita bilang budaya, ya maka di Maluku sendiri memiliki ragam budaya ya, sangat plural ya, sangat beragam jenisnya dan tentu saja berbeda-beda. Saya orang Tanimbar sana, ya mungkin adik-adik mahasiswa baru banyak juga yang dari Tanimbar. Orang Tanimbar itu kampung di sini dan kampung di sebelah itu ada yang sudah berbeda bahasanya. Jadi terkait dengan budaya maka bermacam-macam juga adatnya, tradisinya ya. Apalagi kalau bicara tentang Maluku secara menyeluruh, kita lebih hebat budaya tatanan adat istiadat kita. Ya, karena kalau kita lihat di daerah Jawa sana yang sebesar itu, ya bahasanya ya juga cuma 2, 3, ya 4 gitu. Tapi kalau kita di Maluku ini bahasanya luar biasa banyak dan kita bahkan tidak saling tahu ya. Kalau kita lihat di Jawa itu ada bahasa Jawa itu ya rata-rata semua Jawa Tengah, Jawa Timur ya, kecuali mungkin Jawa Barat dengan Sundanya itu punya bahasa sendiri lagi, terus ada Madura bahasanya sendiri lagi. Ya, tentu saja bahasa itu juga menunjukkan budaya dari seseorang ya. Lalu apa nilai itu? Ya dikatakan nilai itu sama dengan norma. Ya, norma itu ya atau juga sama dengan anggapan-anggapan tertentu ya atau konsep abstrak dalam diri manusia mengenai ya apa yang dianggap baik, apa yang dianggap benar ya itu yang disebut dengan nilai atau norma. Sedangkan kalau kita bicara tentang etika, maka lebih kerennya sebenarnya orang biasa dengar tata krama ya. Jadi bagaimana kita berperilaku terkait dengan akhlak kita ya. Akhlak, kewajiban-kewajiban kita, yaitu yang terkait dengan etika. Maka bicara tentang budaya kampus ya, ini sangat fleksibel. Ya, budaya sendiri sebenarnya ada kurang lebih ya 7 aspek penting ya. Tetapi di dalam sini kita hanya menggambarkan salah satu sisi kecilnya saja. Bicara tentang budaya di kampus, kita tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya iptek ya. Kita juga sebagai anak bangsa tidak bisa kita hindari apa-apa yang terkait dengan budaya bangsa ini ya. Nilai-nilai budaya dari bangsa ini yang sudah tertuang di Pancasila dan seterusnya itu ya harus kita patuhi, harus kita ikuti. Kita juga tidak bisa terlepas pisahkan dengan yang namanya masyarakat sekitar kita. Kita ada di kampus nanti maka kita berhubungan dengan ya otomatis budaya kampus. Budaya kampus itu nanti seperti apa akan dijelaskan banyak ke belakangnya.
Ya, dan satu aspek lagi yang mungkin sangat penting buat kita adalah terkait dengan agama. Ya, kita tidak bisa sama sekali menghindari itu karena ini merupakan satu kewajiban di Indonesia. Ya, kalau di luar sana banyak yang sudah keluar dari agama, ya ateis, tidak memiliki agama. Tapi kita di Indonesia ini ya di KTP saja menentukan agama seseorang. Ya mudah-mudahan agama itu tidak membuat seseorang menjadi berbeda. Tetapi di dalam perbedaan itu kita memiliki kesamaan-kesamaan dan komitmen yang sama ya, terutama besarnya adalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi mari nanti kita melihat secara detailnya, tapi intinya seperti itu. Terkait dengan budaya kampus ini kita bicara tentang bagaimanakah perilaku ya, bagaimanakah cara berinteraksi kita dengan lingkungan kampus ini. Ya. Bagaimana budaya akademik kita? Bahwa banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Pak WD1 tadi, sudah disampaikan oleh Pak Dekan juga, ya bagaimana kita membangun budaya yang akademis di kampus ini. Maka segala sesuatu di kampus ini memiliki aturan-aturan tersendiri, ya, yang sudah banyak disampaikan oleh pimpinan tadi. Ya, bagaimana kita dikatakan mulai kuliah itu biasanya di kampung-kampung sana ya keren itu ya, kalau dengar orang mulai kuliah. Ya, dan zaman sekarang kalau orang tidak kuliah itu rasanya ya tidak lengkap gitu. Kalau dulu-dulu juga orang kuliah itu 1-2 aja. Kalau sekarang rasanya itu sudah kewajiban. Apalagi seorang guru saja ya dituntut harus sarjana. Ya kalau Anda lihat di kabupaten kota sekarang guru-guru ada yang belum sarjana, ya itulah makanya kemudian ada program FKIP mengajar, mengabdi, kemudian meneliti, ya dan ada program-program pengajaran yang lain yang membuat atau mendesain guru-guru itu supaya segera sarjana karena hukumnya sudah menghendaki seperti itu. Jadi Anda sekarang sudah berada di kampus Unpati ya, selamat datang buat Anda semua. Maka seyogianya Anda berada di sini, Anda mulai bergabung dengan orang-orang intelek. Maka Anda juga akan ketularan ya. Kalau Anda jangan kaget, kalau di kampus itu ya kalau Anda sarjana, Anda keluar ke kampung-kampung itu sebenarnya Anda sudah dikatakan seorang ahli. Ya. Ahli apa? Ya ahli dalam bidang Anda. Kalau Anda SPD-nya dalam bidang biologi, maka otomatis Anda ahli dalam biologi. Ya, kalau saya dan mungkin nanti ada teman-teman yang adik-adik yang di Penjas, maka dia akan menjadi seorang sarjana olahraga yang otomatis dia ahli dalam kesarjanaan dia di bidangnya. Maka SPD dulu doktorandus, insinyur dan segala macam itu ciri dari sebuah keahlian. Ya, Anda diberikan keahlian. Maka ketika Anda kembali di sana, ya keahlian Anda itu dibutuhkan untuk kemudian membuat masyarakat di sana menjadi juga intelek ya. Itu menjadi tanggung jawab Anda. Ya moga-moga saja sifat kritis Anda, sifat intelek Anda itu ya jangan sampai bias. Ya bagaimana supaya jangan bias, nanti sambil jalan sambil kita berdiskusi ya. Kemudian juga terkait dengan budaya kritis. Ya mahasiswa era sekarang ini ya sebenarnya punya budaya kritis yang luar biasa, apalagi di era 4.0 ya. Revolusi industri 4.0 Anda sudah pernah dengar itu. Ya, kemudian kita sudah mulai memasuki juga di era society 5.0. Ya, maka kita sekarang sudah berada pada budaya teknologi yang hebat-hebat. Ya, ada orang kenal dengan 4C itu ya, kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif ya. Itu semua ada di dalamnya. Tetapi sebenarnya kritis bukan cuma dari sisi 4 itu saja, tapi ada banyak yang lainnya juga. Ya, kita bukan membahas ke sana karena persoalan kita berbeda. Tapi saya ingin menekankan di sini supaya mahasiswa yang masuk di dalam kampus terutama di Unpati ini agar kritisnya itu kritis yang oke punya gitu ya. Jangan kritis yang aneh-aneh gitu. Akhirnya nanti ketong jadi semeraut di kampus karena kritis yang masuk akal. Gitu ya. Di kampus ini banyak yang juga sudah mulai berdemonstrasi dan segala macam. Tapi di era saya cukup alergi dengan demonstrasi itu karena bukan berarti bahwa demonstrasi dari mahasiswa itu merupakan salah satu hal yang teramat penting begitu ya. Kalau demonstrasinya wajar-wajar dan sudah didahului dengan komunikasi dan kemudian komunikasi yang dibangun itu mengalami jalan buntu, ya baru jalan terakhir Anda berdemo.
Tapi kalau Anda tidak pernah berkomunikasi dengan pimpinan, Anda sudah mulai dengan demonstrasi-demonstrasi, maka biasanya saya sangat getol untuk memberantas yang begitu-begitu, ya. Maka nanti kita akan lihat ke belakangnya. Kemudian juga dengan budaya inovatif, ya. Budaya inovatif. Jadi otomatis Anda di kampus, karena tadi Anda memiliki jiwa kritis, Anda adalah orang-orang yang intelek, maka seyogianya Anda juga wajib memiliki inovasi yang terus-menerus tiada henti. Hari ini belajar ini, Anda buat ini, besok belajar ini, buat ini, lusa belajar ini, buat ini. Dan tidak ada lagi di era sekarang ini ya orang yang hanya memiliki satu disiplin ilmu, dan bisa jadi bahwa disiplin ilmu itu tidak mendukung dia, tapi ada juga disiplin-disiplin ilmu lain yang harus memperkaya variabel-variabel ya, di dalam kerangka pikirnya, sehingga nanti bukan ya kalau dia mau jadi guru silakan, tapi kalau dia tidak mau jadi guru dia sudah siap dengan kemampuan-kemampuan inovatifnya. Ya kita berharap bahwa mahasiswa ya Anda masuk di dalam kampus ini, banyak Anda belajar di sini, dan Anda keluar nanti Anda sudah menjadi seorang yang inovatif ya di dalam masyarakat. Terkait juga dengan budaya teknologi di era sekarang ya, tidak ada lagi kita belajar ya dengan otot kawat tulang besi saja, tapi Anda harus juga didukung dengan seperangkat ya, seperangkat yang namanya teknologi ya, apalagi di era sekarang ini. Ya, saya dari sisi itu saya merasa tidak sulit, karena Anda seyogianya lebih hebat dari kami-kami yang sudah tua ini. Ya, Anda dengan berbagai perangkat-perangkat lunak yang sekarang ini, Anda dengan teknologi yang canggih-canggih ya, dengan Android, dengan segala macam hal, bahkan sekarang sudah masuk ke era metaverse. Ya, maka itu sebenarnya sudah tidak umum lagi, karena Anda pasti lebih hebat dari kami orang tua-tua ini. Maka saya hanya bisa menyampaikan pesan ini kepada Anda supaya ya satu catatan Anda di kuliah di era ini, maka Anda wajib untuk memiliki laptop ya, atau paling tidak HP. Ya di dalam HP itu juga kalau bisa Anda menginstal program-program yang bisa membantu Anda untuk nanti dalam proses perkuliahan ya. Jangan cuma TikTok doang. Kalau TikTok ya TikTok yang bagus-bagus, yang bermanfaat. Jangan cuma joget-joget doang ya. Kalau bisa inovasi tadi yang dimiliki oleh mahasiswa itu dikembangkan dalam bentuk lain ya. Siapa tahu ada income buat Anda. Bisa dapat money, bisa dapat sedikit lui ya, uang ya. Siapa tahu. Ya mudah-mudahan itu ada. Juga termasuk budaya bersih. Anda datang di dalam Universitas Patimura ini, terutama di Unpati. Unpati ini kalau yang kebersihan, ketertiban itu sudah bukan 3 lagi, bukan ketertiban, kebersihan, keindahan lagi, tapi sudah 6 KA itu ya. Jadi ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, kenyamanan, termasuk kerapihan. Jadi kalau Anda lihat datang di dekanat ya, di kampus itu, di kantor dekan itu, Anda lihat semua orang berpakaian rapi di sana. Sehingga nanti ada aturan juga yang terkait dengan wakil dekan 3. Anda datang berurusan di dekanat, maka Anda wajib mengenakan jas ya, jas alma mater. Sehingga urusan apapun Anda di dekanat, Anda wajib mengenakan jas alma mater, dan itu mungkin tidak ada di kampus lain selain ada di FKIP. Hal yang baik ya kita dukung rame-rame ya. Mudah-mudahan saja begitu. Lalu apakah etika itu ya? Etika dikatakan berasal dari bahasa Yunani kuno ethos ya, dalam bentuk tunggal dan banyak artinya. Bisa jadi tempat tinggal ya, bisa jadi juga kandang, bisa jadi juga kebiasaan, akhlak, watak, sikap, adat, tradisi, cara berpikir, itu semua yang terkait dengan itu. Tapi itu dalam bentuk tunggalnya, dalam bentuk jamaknya juga ada. Bentuk jamaknya itu katakan taetanya itu artinya adat kebiasaan. Jadi kalau orang dari Maluku Tenggara berbeda dengan orang KKT, berbeda dengan orang MBD, berbeda dengan orang SBB, berbeda dengan orang buruh dalam beberapa hal, yaitu hal-hal yang biasa saja ya. Jadi itu yang terkait dengan etika, baik secara tunggal maupun secara jamaknya. Kalau kita lihat di sini,
Ya, etika dan etiket. Ya, kerap kali istilah ini banyak sekali digunakan secara campur aduk ya. Padahal perbedaan di antaranya sebenarnya cukup cukup lumayan hakikinya ya. Ketika orang bilang etika, maka itu otomatis ya sebenarnya terkait dengan moral ya. Ya. Kemudian etiket berarti terkait dengan sopan santun. Ya, jadi kalau ada Anda dengar orang tua-tua bilang ini anak ini kurang ajar tarpung etiket gitu ya. Ya itu berarti ya ini dia tidak memiliki sopan santun. Tapi kalau Anda tidak bermoral berarti Anda memiliki etika yang buruk ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, kemudian dipandang dari artinya itu ya, dua ini termasuk eh, istilah yang dekat sebenarnya satu sama lain. Ya, meskipun bukan berarti bahwa tidak ada persamaan dan tidak ada perbedaan. Ya, dua-duanya punya persamaan dan perbedaan juga. Kita lihat persamaannya, ya. Etika dan etiket itu menyangkut perilaku manusia. Jadi kalau bukan manusia dia tidak punya etiket, ya. Dia tidak punya etika. Tapi kalau Anda ya mahasiswa baru, Anda ya sebagai manusia, maka Anda pasti memiliki etika, ya. Dan juga dikatakan memiliki etiket. Ya, pasti dari keluarga Anda sendiri sudah ada. Lingkungan Anda sudah ada dan juga wilayah Anda itu sudah pasti ada, ya. Tapi secara umum orang Maluku memiliki etika dan etiket yang tinggi lah. Ya, saya berharap begitu. Ya, etika maupun etiket ini mengatur tentang apa? Tentang perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia, ya. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu. Jadi kalau kita biasanya ada aturan-aturan yang mengikat supaya kita jangan membuat pelanggaran-pelanggaran itu. Di FKIP sendiri memiliki etika-etika, memiliki etiket tersendiri. Maka Anda ketika menjadi mahasiswa baru, pelajarilah pedoman-pedoman, panduan-panduan, ya Anda harus berperilaku seperti apa di dalam lingkungan kampus, ini menjadi penting ya. Dan dikatakan di sini karena sifat normatif kedua istilah tersebut ya terkadang sudah tidak asing bahwa sering orang campur adukan yang dimaksudkan etiket tapi kemudian bilang etika. Padahal tadi saya bilang bahwa etika itu terkait dengan moral ya. Tapi kalau bilang etiket ya ini etika terkait dengan sopan santun ya. Ini juga dalam hal persamaan ya menyangkut cara perbuatan ini harus dilakukan oleh manusia. Etiket tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etika memberi norma tentang perbuatan, tapi etika menyangkut juga masalah apakah itu satu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Ya. Lalu kemudian juga etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Ya. Sebentar ya. Adik papa ada kuliah. Ya. Jadi etiket itu hanya berlaku dalam pergaulan, ya. Bila tidak ada orang, ya maka tidak ada, ya juga tidak ada saksi mata, mungkin etiket itu tidak berlaku, ya. Jadi etiket otomatis sangat tergantung pada hadir tidaknya orang lain, ya. Anda tidak mungkin ada sendiri, tetapi bikin hal yang aneh-aneh untuk sendiri tidak berlaku untuk orang lain, yaitu tidak sebenarnya punya etika, ya, etiket, ya. Jadi kalau ada orang lain berdiri banyak-banyak, Anda lewat di sini kemudian minta permisi, mohon izin lewat. Ya itu hal-hal yang ya kalau Anda lihat minggu-minggu lalu itu ada kejadian ya, ada yang menuntut hormat sampai berlebihan. Ya kedua-duanya salah ya. Yang mau lewat dengan motor juga tidak minta izin, masuk wilayah orang tanpa izin, ya akhirnya dia tonjok. Yang salahnya adalah kenapa menonjok. Yang salahnya adalah kenapa juga orangnya mati gitu. Ya akhirnya berujung pada hukum dan proses hukum dan seterusnya ya. Maka terkait dengan etika kampus ya. Etika kehidupan kampus ini adalah pandangan tentang nilai-nilai dan norma-norma ya, moral yang melahirkan tata krama, sopan santun, susila atau juga etiket. Ya, jadi kalau Anda masuk di dalam lingkungan Unpati ya, terutama di lingkungan FKIP, maka Anda akan diperhadapkan pada norma-norma ya, apakah itu tata krama, sopan santun ya,
etika itu yang ada di dalam program studi, di dalam jurusan, di dalam fakultas kita, itu wajib ya. Nanti Anda terlepas dari dekanat masih ada lagi jurusan. Ya, di bawah jurusan masih ada lagi program studi. Maka dari masing-masing apa aturan yang ada di program studi di jurusan itu akan otomatis akan sangat ya, Anda perlu untuk memperhatikan itu. Katakanlah di Penjas. Penjas itu semi militer. Ya, jadi Anda siap ya harus siap benar. Tahu baris berbaris secara militer. Gitu. Anda diperlakukan juga dengan hukuman-hukuman fisik, tapi bukan berarti siksaan, tetapi Anda dibentuk menjadi seorang yang memiliki karakter yang kuat, baik fisik maupun mental Anda harus kuat ketika Anda masuk di dalam program studi Penjas ya. Etika juga merupakan serangkaian ketentuan atau peraturan yang disepakati bersama ya. Jadi nanti di program studi masing-masing itu ada Anda diperhadapkan lagi dengan apakah itu senior, apakah itu dosen-dosen ya, untuk kemudian menyepakati lagi tentang aturan-aturan mana yang boleh dan yang mana yang tidak boleh diperlakukan di dalam program studi Anda sendiri-sendiri ya. Jadi otomatis kita mengatur tentang tingkah laku ya. Itu termasuk warga kampus ya, dosen, karyawan, mahasiswa, itu biasa diistilahkan dengan diktendik ya. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi secara tertulis maka kita bicara tentang kode etik. Maka dosen-dosen kalau ada salah juga termasuk diberikan sanksi-sanksi, termasuk juga sanksi etik. Ya, sehingga banyak hal sebelum diputuskan kesalahannya itu melalui sidang kode etik. Ya, jadi Anda jangan berpikir bahwa Anda mahasiswa saja yang dituntut untuk begini dan begitu. Tapi dosen-dosen, karyawan semua memiliki aturan-aturan yang sama, memiliki etik yang harus dipatuhi dan diikuti. Anda harus masuk jam sekian, pulang jam sekian, itu semua pakai fingerprint sekarang. Jadi Anda datang jam 8 pagi, Anda pulang setengah 5 untuk hari Senin sampai Kamis. Ya, tapi hari Jumat Anda boleh datang jam 8 ya. Kemudian Anda ada sholat jam 12 dan nanti pulang kampusnya sudah jam 5. Itu aturan-aturan yang dibuat yang harus ditaati oleh para pegawai ya. Terlepas dari itu otomatis juga akan kena sanksi dan segala macam. Ya. Bentuk dan jenis etika ini ya kita lihat di perkuliahan. Katakanlah dosen dan mahasiswa harus datang tepat waktu ya, sesuai dengan tempat, hari, waktu, jam yang telah ditentukan. Kalau bilang kuliah jam 8, ya Anda jangan datang jam 8. Datanglah lebih awal dari jam 8. Ya. Karena kalau saya yang kasih kuliah, terutama di Penjas, katakanlah, maka saya biasa datang terlambat 10-15 menit. Artinya kalau saya sudah datang untuk kuliah, Anda tidak boleh masuk lagi. Ya. Tapi kalau saya sudah berdiri di depan kelas, Anda tidak perlu masuk lagi, silakan keluar. Ataukah kemudian sebelum masuk, Anda tinggal pilih saja. Anda mau tetap masuk, maka silakan push up 100 kali, squat jump 100 kali, set up 100 kali, back up 100 kali, ya setelah itu baru Anda masuk. Ya, itu berarti bukan hukuman fisik, tapi sedang membentuk ya fisik Anda menjadi manusia yang kuat, baik secara fisik maupun mental. Jadi kalau nanti yang di Penjas tidak kuat, ya silakan aja ajukan surat pindah pada semester berikut ya, tahun berikut. Terkait juga dengan toleransi ya, keterlambatan masing-masing ya. Ini kita tadi saya sudah bilang kalau saya 10-15 menit. Kalau saya tidak datang 15 menit, Anda silakan pulang. Ya, tapi kalau sudah saya hadir duluan, Anda tidak perlu masuk lagi ya. Jadi itu nanti di dalam setiap mata kuliah ada kontrak-kontrak ya Anda dengan dosen-dosen. Ya. Kemudian juga terkait dengan bentuk dan jenis etika. Ada yang terkait dengan absen dosen, juga absen mahasiswa. Ya, jadi baik dosen maupun mahasiswa itu ya kehadirannya harus 80% gitu. Kalau dalam satu semester katakanlah ada 16 kali, maka ya 3 kali itu maksimal buat Anda. Lebih dari itu Anda tidak layak atau tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian ujian semester. Jadi Anda wajib untuk memperhatikan ini ya, 80% ketidakhadiran itu perlu diperhatikan.
Ada juga terkait banyak sekali mahasiswa yang suka titip-titip apa absen ya ke teman dan segala macam. Ya, kalau ada satu mahasiswa yang datang ya tanda tangan absen, temannya tidak hadir tapi kemudian diisi hadir, maka yang dikenakan sanksi ya terhadap kedua-duanya. Maka jangan melakukan itu. Ya. Terkait dengan bentuk dan jenis etika, ya kalau Anda lihat yang terkait yang ketiga ini menyontek atau bekerja sama dalam rangka apakah terkait dengan proses pembelajaran dan seterusnya. Ya. Dilarang menyontek. Kalau saya tidak perlu nyontek. Kalau saya yang kasih kuliah semuanya open book. Anda silakan pegang buku itu, Anda baca sampai silakan sekuat Anda. Bahkan saya biasa datang tanya, kau belajar di mana? Atau Anda belajar di mana? Kalau di Penjas, misalnya dia bilang, saya belajar di daya tahan, maka saya kejar di daya tahan. Tetapi itu pun banyak yang belum lulus. Ya, mudah-mudahan di program studi Anda berhadapan dengan masing-masing dosen, dia punya cara sendiri-sendiri. Maka ini menjadi penting ya. Saya biasanya supaya menghindari tidak ada nyontek-nyontek, ya silakan ada buku itu kau buka saja. Saya kasih soal dan silakan kau mencari di buku, karena itu otomatis tidak dalam bentuk hafalan. Ya, Anda silakan bentuk buku, melihat buku, Anda silakan berargumen, ya sehingga bentuk-bentuk kecurangan, ya saya tidak perlu meragukan. Ada yang tulis di paha, ada yang tulis di tangan, ada yang tulis di rok, ya baru kemudian tinggal lur-lur saja. Ya, ini kebiasaan-kebiasaan mahasiswa. Tapi karena dosen-dosen juga pernah jadi mahasiswa, maka kebiasaan-kebiasaan itu ya pasti diketahui oleh para dosen. Bahkan mau naik meja ujian, mau naik skripsi saja, taruh dosen pun nama-nama, tulis. Ini dosen ini biasa kritis ini, biasa sadis ini katanya. Dosen ini biasanya macam-macam ini. Tulis namanya, taruh di telapak kaki, taruh di dalam kaus kaki, taruh di telapak kaki. Nah ini yang aneh-aneh seperti itu masih terjadi sampai sekarang. Gitu. Padahal semestinya Anda datang ujian skripsi karena Anda yang tulis, Anda yang kerjakan, Anda yang tahu semuanya, maka seyogianya Anda lebih pintar dari dosen. Ya, maka datang waktu ujian skripsi, happy-happy saja, enjoy-enjoy saja. Sama seperti kami dosen mau ujian doktor, ya. Ya kami mengundang semua orang datang untuk menyaksikan kami ujian terbuka. Itu. Jadi jangan ragu-ragu, jangan takut. Kita yang mengerjakan, kita yang harusnya lebih tahu dari semua orang di muka bumi ini. Ya, itu hasil karya kita. Jadi silakan ya. Jadi jangan sampai tulis-tulis dosen pun nama-nama, taruh di telapak sepatu, ada yang taruh di pantat lalu duduk terus goyang-goyang pantat, begitu sama dengan ulat gatal begitu. Ya, ini sudah sering terjadi ya. Jadi mudah-mudahan jangan suka pakai ilmu-ilmu yang aneh-aneh. Lama-lama santet dosen mati, padahal dosen seng tahu apa-apa. Dosa itu ya. Dosen santai-santai saja. Ya. Bentuk dan jenis etika ini macam-macam. Yang keempat saya soroti juga terkait dengan busana. Ya, otomatis baik dosen, ya, karyawan itu memiliki etika dalam hal berpakai. Ya. Jadi kalau Anda berpakai, ya masing-masing punya aturan sendiri-sendiri. Anda kalau datang di Penjas, mohon maaf saya singgung Penjas karena saya orang Penjas. Kalau Anda datang di Penjas, maka Anda harus siap banyak pakaian olahraga. Karena masuk di kolam renang pasti pakaiannya beda. Anda harus pakai bikini, masuk ke senam harus pakai swimpak. Anda masuk di basket pakaiannya beda, sepak bola pakaiannya beda, tenis meja pakaiannya beda. Ya, nanti yang semua pakaiannya beda. Ya. Demikian juga terhadap Anda semua. Berpakaian ya kita berharap Anda berpakaian secara baik ya. Mengenakan juga alas kaki, ya, sepatu yang baik ya. Ini terutama yang waktu formal-formal. Kalau dosen-dosen atau karyawan di kampus biasanya dia datang pagi karena dia lama sekali di kampus dari pagi sampai sore, biasanya disediakan atau masing-masing menyediakan sendal, jadi bisa memakai sendal di kampus. Tapi setelah kalau ada tamu dan segala macam ya wajib juga mengenakan sepatu ya. Anda juga ketika datang kuliah Anda wajib juga untuk mengenakan sepatu ya, harus sepatu, baju kaosnya jangan yang singlet atau yang leher bulat itu ya, tapi pakai baju yang berkerak gitu ya. Kalau bisa kemeja
jadi Anda kelihatan rapi ya. Ya, kemudian juga terkait dengan rambut ya. Paling tidak rambut tidak acak-acakan, tidak gimbal-gimbil gitu ya. Ada juga yang mahasiswanya kalau rambutnya gimbal, orangnya keren, bersih, baunya harum, ya kita senang aja melihatnya gitu. Tapi kalau mahasiswanya sudah dekil, kotor, orang Ambon bilang badaki, ya kemudian semeraut rambutnya lagi, waduh, itu bikin kita baru lihat saja sudah mau muntah, apalagi cewek-cewek kan. Ya cewek-cewek juga ada yang memang suka urakan, tapi ada yang suka yang keren-keren. Jadi ya silakan nanti dalam hal berbusana ya. Kemudian performance Anda pakai harum-haruman ya. Datang di kampus ada pakai parfum, tapi jangan sampai parfum yang orang lewat saja langsung pingsan gitu. Karena parfum dicampur dengan 7 hari belum mandi gitu. Baunya itu sangat nyaman itu. Ya, saya banyak seperti itu ya. Juga termasuk tata rias wajah. Ya. Tata rias wajah ya tidak disarankan untuk berlebihan. Pakai lipstik sampai bercahaya. Gitu. Kalau di Penjas itu dulu dilarang pakai lipstik. Boleh saja sekarang sama dosen-dosen yang muda-muda ya. Kalau cewek cantik kan ketong juga semangat lihatnya ya. Ya tapi jangan sampai apa istilahnya berlebihan ya. Pakai lipstik sampai tabal-tabal sampai suseng tahu ya. Jadi ada aturan-aturan terkait dengan itu ya. Dan kemudian kalau mau pakai lipstik ya mungkin momen-momen tertentu saja. Di momen-momen tertentu mahasiswa itu harus kelihatan keren. Ada acara wisuda, acara-acara resmi ya. Itu silakan pakai kabaya, bangian ya, bangian apa jas. Jadi Anda kelihatan keren. Kalau Anda keren kami juga senang gitu. Tapi kalau Anda badaki-badaki, ya kami juga malu. Kami tidak mau punya mahasiswa yang badaki-badaki. Apalagi baunya tidak sedap. Apalagi yang suka naik kendaraan umum, ya. Apalagi Penjas tuh. Biasa habis olahraga, badaki-badaki, terus pakai apa baju basah lagi masuk di dalam angkutan umum, ya. Mobil-mobil angkut itu ya, orang jadi muntah semua. Jadi orang Penjas harus bisa menjaga bau badannya tetap keren, ya, tetap bersih, bawa parfum, jadi tinggal semprot sedikit-sedikit. Ya, sopan, menutupi aurat dan rapi. Jadi berpakaiannya sopan. Jangan perempuan-perempuan itu datang ke tunjuk pusat-pusat itu. Ya. Datang karena pakaiannya mau seksi, paksa seksi. Lalu kemudian pusat-pusat yang seperti matahari, ada yang seperti kue terang bulan, ada kukis pau, kue pau kayak itu. Ya macam-macam ditonjolin. Di kampus tidak boleh begitu. Ya. Kalau yang muslim banyak yang menutupi aurat. Ya, rapi, bagus. Ya, tapi saya juga tidak menyarankan mengenakan kostum ya, jilbab atau apa yang cuma kelihatan biji matanya saja. Ya. Jadi Anda boleh mengenakan yang jilbab yang rapi, menutup aurat, dan kita semua pasti akan melihatnya senang ya. Katakanlah macam tadi di sebelah itu, kalau ada cewek macam begini ya, kita melihat pakaiannya rapi, bagus, kan kita juga enjoy, kita juga senang ya. Jadi ini saya berharap menuntut dengan segala hormat kepada adik-adik mahasiswa baru yang nanti terutama yang muslim, karena nanti di Penjas ya Anda juga harus masuk ke dalam kolam, maka otomatis Anda tidak bisa mengenakan baju-baju yang lebar ya, atau kemudian yang kemarin saya di JMP itu di Jembatan Merah Putih itu saya cukup sayang gitu karena ada satu ibu yang memiliki jilbab yang lebar sekali, dan jilbabnya itu tidak diketatkan atau tidak dipegangkan waktu naik kendaraan, naik sepeda motor, kemudian tersangkut di jeruji kendaraan bermotor, itu membuat dia jatuh ya. Untung tidak kenapa-kenapa. Itu memiliki bahayanya sendiri-sendiri. Ya mudah-mudahan ini menjadi catatan. Tetapi juga bukan cuma kepada perempuan saja, tetapi juga kepada laki-laki, cara berpakaian harus tetap dijaga dengan baik.
Kalau WD3 kita mungkin akan melarang Anda menggunakan celana jeans ya. Tapi kalau saya di Penjas ya saya malah justru menyarankan mengenakan jeans karena ketika saya suruh mengguling, saya suruh dia salto, ketika saya suruh koprol bisa jadi celananya robek ya dan bisa jadi kelihatan mataharinya, biji baksonya, macam-macam bisa kelihatan ya. Jadi itu nanti akan kembali ke masing-masing prodi ya. Tidak diperkenankan memakai kaos oblong ya. Kalau Anda mau pakai kaos, pakai yang berkerak, yang t-shirtnya ya. Ya, bagi wanita ini tadi saya sudah bilang jangan pakai baju yang ketat-ketat itu. Kemudian juga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bolehlah katompung dialek ini beda-beda, tapi dialek kan tidak mempengaruhi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, biar ada orang dari Tanimbar, dari KKT, dia punya dialek beda dengan orang SBB, beda lagi dengan orang Saparua. Tapi ketika berbahasa yang baik dan benar, maka kita pasti akan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Ya, mudah-mudahan ini tetap ada dan kita bisa terkait dengan interaksi mahasiswa dan dosen ini ya dapat. Kalau di zaman sekarang ini kan sudah tidak aneh lagi. Orang tidak harus bertatap muka, bisa berkomunikasi lewat apakah itu WhatsApp, apakah itu TikTok juga bisa SMS, bisa WA ya dan segala macam itu. Ya silakan Anda gunakan itu ya untuk apakah itu berkonsultasi, pembimbingan, ya penugasan untuk penulisan macam-macam. Ya itu silakan Anda berkomunikasi dan bentuklah grup-grup WA dan itu seperti yang sekarang sudah Anda lakukan. Silakan nanti di dalam kelas juga Anda silakan menggunakan tata cara yang sama. Ya, bentuk dan jenis etika. Ini yang ke-8 ini ada cara mengirim pesan singkat kepada dosen. Ini hal yang juga menjadi katakanlah sepele tapi kemudian banyak yang mengabaikan itu. Banyak mahasiswa yang pesannya tidak saya balas. Mengapa tidak saya balas? Karena saya tidak mengerti apa yang ditulis. Tidak mengerti karena apa? Dia disingkat-singkat sampai sudah tidak tahu apa maknanya. Ya, di samping ini tidak beretika, ya, tetapi juga sangat menyulitkan kita dalam menerjemahkan apa maksud dari mahasiswa itu. Sehingga sekali lagi saya mengingatkan ya, ketika Anda berkenan untuk mengirim pesan kepada dosen, ya, mungkin karena anak bimbing, ya, penasihat akademik, ya, kemudian mungkin juga dalam hal dosen mata kuliah, maka Anda harus membangun komunikasi dengan mereka. Perhatikanlah Anda waktu mau mengirim pesan, perhatikan jam kerjanya, jangan tengah malam dikirim pesan, gitu, atau jam istirahat dikirim pesan. Ya, seyogianya melihat jam-jam kerja, jam istirahat mana, ya. Dan juga mahasiswa harus perhatikan kalau mahasiswanya dosennya belum membuka berarti mungkin belum sengaja, tidak sengaja tapi mungkin karena kesibukan. Ya. Menuliskan nama salam di awal pesan gitu. Jangan lupa menuliskan identitas Anda. Jangan sampai dosen mau balas tidak tahu ini balas tadi itu orang ini yang kirim pesan ini siapa? Manusia jadi-jadian kah, siluman kah, kole apa wewe gombel kah, apa ini gitu ya. Menuliskan keperluan Anda dengan jelas. Tidak perlu panjang-panjang tapi yang penting jelas ya. Lalu jangan lupa diakhiri dengan kata terima kasih. Saya punya satu mahasiswi yang juga berkomunikasi dengan saya dengan caranya seperti ini ya. Kalau Anda bisa memperhatikan, Anda silakan menggunakan cara yang sama. Assalamualaikum Pak Albert gitu ya. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Saya Lila, mahasiswa Penjas Kesrek semester 2. Saya mau menyampaikan bahwa sesuai jadwal esok hari Kamis 25 Agustus 2023 pukul 8 WIB Bapak ada jam mengajar mata kuliah tes dan pengukuran. Ya. Apakah Bapak berkenan hadir? Ya, mohon konfirmasi Pak, terima kasih. Itu kan kita membacanya juga enak. Tapi kalau disingkat AS, WR, WB ya itu yang umum. Tapi ada lagi apa saya itu pakai BT, beta gitu. Jadi ngacau itu. Jadi kita baru baca aja udah malas apalagi mau membalasnya ya. Gitu ya. Ya, kemudian yang berikut juga ini terkait dengan cara mungkin menghubungi atau menelpon ya. Ya. Mohon izin terlebih dahulu melalui pesan singkat. Jangan langsung telepon-telepon saja. Ya, kadang orang langsung telepon langsung kita matikan karena pas kita lagi kuliah atau lagi ada tamu atau lagi kerja serius sehingga tidak boleh diganggu, tapi Anda langsung saja telepon maka langsung dimatikan.
Maka terlebih dahulu WA dulu, tanya dulu, ada waktu keseng gitu, mohon izin, bisa jam berapa saya ketemu, saya bisa telepon atau tidak, begitu. Ya. Jangan lupa tetap juga mengucapkan salam, tetap juga ada identitas waktu telepon, ya. Menjelaskan keperluan dengan singkat, ya. Itu cara-cara yang sama ya. Ya. Penyebab pesan Anda tidak dibalas oleh dosen, ya waktu tidak tepat, ya. Atau juga waktu buka habis baca